Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Dek Sutini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penelusuran epidemiologi kasus di bagian yang kedua. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah di-share dan didiskusikan tentang terjadinya peningkatan kasus penyakit di Desa Kusambe. Pertanyaannya mengarah apakah dari kasus tersebut menunjukkan terjadinya KLB? Jawaban di pembahasan video bagian pertama menyatakan meskipun berdasarkan gejala klinik sudah menunjukkan adanya peningkatan tren kesakitan, namun belum bisa dipastikan mengalami KLB, sehingga masih perlu dilakukan penyelidikan KLB terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang penelusuran KLB berikutnya, sehingga mengarahkan kita untuk menjawab apakah terjadinya peningkatan kasus penyakit atau masalah kesehatan di Desa Kusambe bisa kita nyatakan sebagai KLB atau tidak. Saya akan bacakan kembali kasus fiktif pada pembelajaran epidemiologi di video yang pertama. Pada awal bulan Desember 2013, dokter praktek swasta di Desa Kusambe mendapatkan 4 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam naik turun, nyeri sendi yang dominan, ruam pada bagian tangan dan kaki, serta mengalami mual-mual. Kasus semakin meningkat di pertengahan bulan Desember 2013 sehingga mencapai 10 kasus. Di lain pihak, poliklinik Puskesmas 2 Dawan juga mendapatkan kasus yang serupa dan pasien semua berasal dari Desa Kusambe. Hingga akhir bulan Desember 2013, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan anak-anak. Nah, dari hasil analisis didapatkan bahwa distribusi gejala klinis adalah sebagai berikut sesuai dengan tabel 1. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah distribusi gejala klinis dari tabel tersebut? Berdasarkan tabel ini, kita ketahui bahwa ada 4 gejala klinis dominan, berupa demam dan nyeri sendi, yang dialami oleh 249 orang atau 99,20%. Nyeri otot sejumlah 181 atau 72,11% dan ruam sejumlah 126 atau 50,20%. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah sebaiknya kepala puskesmas menetapkan diagnosis kasusnya? Yang pertama adalah menetapkan diagnosis. Ada 3 cara menetapkan diagnosis kasus yang dilakukan oleh puskesmas. Yang pertama adalah kasus tersangka atau suspect case atau possible case. Penderita dengan sebagian kriteria klinis. Yang kedua adalah menetapkan kasus mungkin atau probable. Penetapan kasus harus memenuhi semua ciri klinis penyakit dan kriteria epidemiologis tanpa pemeriksaan laboratorium. Dan yang ketiga, kasus pasti atau konfirmasi ya, yang mana penetapan kasus harus disertakan pemeriksaan lab dengan hasil yang positif. Karena hasil laboratorium spesifik belum ada pada kasus ini, akibat konfirmasi laboratorium hasilnya masih negatif dan memerlukan tes laboratorium ulang pada 10-14 hari kemudian, sehingga membutuhkan waktu. Maka kepala puskesmas bisa memakai kriteria klinis, tanda, dan gejala yang ada berdasarkan distribusi gejala klinis pada tabel di atas, untuk menegakkan diagnosis lapangan atau kasus mungkin atau dikenal juga dengan probable, yaitu demam mendadak lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri sendi atau otot yang hebat dan atau dapat disertai dengan ruam.
Penegakan diagnosis ini telah sesuai dengan rekomendasi Kemenkes RI 2012, meliputi 3 gejala utama yaitu demam, nyeri persendian, dan ruam. Pertanyaan berikutnya, apa kelemahan dan kelebihan penetapan diagnosis yang dilakukan oleh puskesmas? Kelemahan, penetapan diagnosis kasus mungkin yang dilakukan oleh puskesmas hanya berdasarkan atas pemeriksaan klinis saja, sehingga kemungkinan salah dalam penetapan kasus sangat besar, di mana sensitivitas tinggi tapi spesifisitasnya rendah, sehingga kemungkinan positif palsu itu tinggi. Hal ini disebabkan karena penetapan kasus lebih longgar dibandingkan dengan penetapan kasus yang confirm. Tanda dan gejala kasus masih bersifat umum atau tidak begitu khas untuk menegakkan suatu diagnosis. Beberapa penyakit lain seperti banyaknya serotip dari penyakit yang disebabkan oleh virus bisa terjadi bersamaan di masyarakat. Oleh karena itu, bila mungkin, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa pasti. Kondisi ini menyebabkan banyak orang yang seharusnya tidak menjadi kasus, tetapi ditetapkan sebagai kasus, sehingga akan mengganggu dalam identifikasi faktor risiko, penyebab, sumber, dan cara penularan dari kasus tersebut. Nah, itu adalah kelemahannya. Dan apakah ada kelebihan dari penetapan diagnosis yang dilakukan oleh puskesmas? Dibanding penetapan kasus meragukan, penetapan kasus yang telah dilakukan oleh kepala puskesmas tentu lebih baik karena dengan dilakukan penetapan diagnosis lapangan secara klinis sedini mungkin, maka selanjutnya dapat ditetapkan orang-orang yang memenuhi kriteria tanda dan gejala sesuai dengan definisi kasus. Sebaiknya orang-orang yang tidak memenuhi kriteria atau gejala dapat dikeluarkan dari kasus. Setelah definisi kasus ditetapkan, selanjutnya bisa dilakukan perhitungan jumlah kasus, sehingga bisa memastikan terjadinya KLB. Dengan demikian bisa dibuat perencanaan penanganan KLB sedini mungkin. Nah, kasus selanjutnya, berdasarkan data awal tersebut, Dinas Kesehatan dan Puskesmas menduga kejadian tersebut adalah KLB Cikungunya dan memutuskan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh di wilayah Desa Kusambel. Oke, dari hasil penelusuran kepustakaan serta data yang ada, mengapa pihak Dinkes dan Puskesmas menduga kasus tersebut merupakan KLB Cikungunya? Oke, grafik satu ini tentang distribusi kasus menurut onset mampu memberi jawaban atau memberikan alasan penetapan atau kecurigaan kasus yang terjadi di Desa Kusambel. Ada beberapa hal yang menyebabkan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas menduga kasus tersebut merupakan KLB Cikungunya. Di antaranya, berdasarkan grafik 1, distribusi kasus menurut onset kejadian dalam hari menunjukkan bahwa masa inkubasi penyakit ini adalah 1 sampai 10 hari. Dengan masa inkubasi dominan adalah 1 sampai 2 hari. Masa inkubasi ini sesuai dengan tabel 3. Sesuai dengan tabel 1. Bahwa masa inkubasi ini mengarah pada penyakit demam cikungunya. Di mana masa inkubasi intrinsik yang merupakan periode sejak seorang terinfeksi virus cikungunya sampai timbulnya gejala klinis. Sedangkan masa inkubasi ekstrinsik adalah periode sejak nyamuk terinfeksi virus cikungunya sampai virus dapat menginfeksi orang lain melalui gigitan. Kemudian berdasarkan tabel ini diketahui distribusi gejala klinis, maka tanda dan gejala yang dialami atau dikeluhkan oleh kasus mengarah pada demam cikungunya. Meliputi sakit persendian, nyeri otot, bercak kelemahan, demam,
adanya ras pada kulit, sakit kepala, kemudian ada mual muntah, dan mata merah. Nah, ini berdasarkan panduan Depkes RI 2009 dan WHO 2011. Berdasarkan diagnosa lapangan yang ditegakkan oleh Kepala Puskesmas, maka definisi kasus mungkin demam chikungunya yaitu demam yang mendadak lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri sendi atau otot yang hebat, dan atau dapat disertai dengan ruam. Definisi kasus sesuai dengan definisi kasus probable demam chikungunya yang ditetapkan oleh Kemenkes RI tahun 2012. Dan berdasarkan laporan pada awal bulan Desember 2013, dokter praktik swasta di Desa Kusama mendapatkan 4 pasien dewasa dengan gejala yang hampir sama, yaitu demam naik turun, nyeri sendi yang dominan, ruam pada tangan dan kaki, serta mual-mual. Kasus semakin meningkat di pertengahan bulan Desember tahun 2013, sehingga mencapai 10 kasus. Di lain pihak, Poliklinik Puskesmas 2 Dawan juga mendapatkan kasus yang serupa, dan pasien semua berasal dari Desa Kusambe. Hingga akhir bulan Desember 2013, kasus mencapai 21 kasus, baik dewasa dan anak-anak. Hal ini secara umum menunjukkan adanya tren peningkatan kesakitan atau penyakit tertentu. Nah, beberapa uraian yang saya sampaikan tadi menjadi dasar bagi pihak dinas dan puskesmas menduga bahwa kasus tersebut merupakan KLB chikungunya. Pertanyaan berikutnya, idealnya apa yang harus dilakukan oleh kepala puskesmas terhadap dugaan KLB tersebut? Melakukan penyelidikan KLB tentunya untuk memastikan adanya KLB, mengetahui gambaran epidemiologinya, mengetahui sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya, mengidentifikasi populasi yang mempunyai peningkatan risiko infeksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi, serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien. Kasus yang muncul terus meningkat hingga akhir bulan Februari 2016 tercatat 165 kasus, dan hingga akhir April 2006 kasus telah tercatat 251 kasus. Nah, selanjutnya apakah ini adalah kasus KLB? Sebenarnya, terus pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pihak dinas kesehatan maupun puskesmas dalam melakukan penelusuran epidemiologi kasus KLB? Jawabannya bisa ditemukan di video pembelajaran penelusuran epidemiologi lanjutan bagian 3. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.